Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anakku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Hari ini bersama-sama kita akan menghayati ibadah Minggu Trinitas. Namun dalam suasana yang berbeda, yakni kita mengikuti ibadah dari rumah kita masing-masing, dikarenakan kita masih dalam situasi pandemi COVID-19, sehingga harus mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, perkenankanlah kami akan memandu ibadah ini melalui rekaman video yang bisa panjenengan saksikan bersama dan ikuti lewat YouTube, video ataupun audio yang sudah kami siapkan. Oleh karena itu, perkenankanlah kami mewakili Badan Pelaksana Klasis Gereja Kristen Jawa Semarang Barat mengucapkan selamat hari Minggu, selamat menghayati ibadah Minggu Trinitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kekuasaannya memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah, pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Sang penebus Maha Kudus, Maha Besar. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Minggu Trinitas, Allah yang Esa. Allah yang telah menciptakan bumi dengan segala isinya, Allah yang telah hadir bagi umat manusia dan memberi manusia kuasa atas bumi. Manusia menjadi wakil Allah dan juga mitra Allah dalam mengelola, memelihara, dan menjagai bumi. Allah yang hadir dalam rupa manusia, Sang Putra, Yesus yang memulihkan manusia. Manusia dipulihkannya untuk menyadari tugas dan tanggung jawabnya,
Manusia yang juga senantiasa disertai Allah melalui kehadiran Roh Kudus yang menuntun manusia memelihara bumi dengan segala isinya. Karya penyelamatan Allah bagi bumi ini nyata dengan keterlibatan kita untuk turut berkiprah sebagai mitra dan wakil Allah di bumi untuk menghadirkan damai bagi semua. Semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah, lagu latifah dan gendang, iringi puji dalam tembahan. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Allah berkarya mencipta bumi dengan segala isinya. Ia pun menjadikan manusia serupa dengan gambarnya. Manusia dijadikan wakil dan mitranya di dunia. Diberinya kuasa menguasai isi dunia. Namun, dosa manusia menjadikan manusia merusak hubungan antara sesama dan juga dengan alam sekitarnya. Keserakahan manusia menjadikan alam rusak karena eksploitasi yang dilakukan oleh manusia hanya untuk memuaskan nafsu semata. Pemeliharaan bumi yang menjadi tanggung jawab manusia telah diabaikan. Kita menjadi salah satu di antara manusia yang telah merusak relasi antar dan juga alam ini. Saat ini, marilah kita menyadari segala pelanggaran dan dosa kita itu, seraya kita memohon ampunan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa pribadi. Tuhan, kami mengakui dosa dan pelanggaran kami. Kami mengakui bahwa kami seringkali abai di dalam kami memelihara isi ciptaan. Seringkali kami juga melalaikan tugas selaku mitra Tuhan di dalam memelihara dan merawat bumi ciptaan Tuhan ini. Seringkali pula kami juga memuaskan hawa nafsu semata untuk kepentingan kehidupan kami dengan kami mengabaikan makhluk-makhluk yang lain di alam sekitar ciptaan. Inilah doa permohonan ampunan kami ya Tuhan. Dengarkanlah. Di
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku datang kepadamu, Anak domba Allah. Ku mohon pengasihan Anak domba Allah atas dosa-dosaku dan pelanggaranku. Kuduskanlah diriku, Anak domba Allah. Ku datang kepadamu, Anak domba Allah. Ku mohon pengasihan Anak domba Allah. Tunjukkanlah padaku jalan kebenaran. Hanya oleh rahmat-Mu, Anak domba Allah. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus 13 ayat 13 yang demikian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Allah yang maha tinggi, Kau pencipta dunia ini. Kami juga Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang maha suci, Engkau turun ke dunia ini. Kau menyala bagaikan api, memurnikan
agar kami menjadi berani. Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Putra-putra Tuhan yang kekasih, saatnya kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang pagi ini diambil dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus. Bapa, kami datang kepadamu. Kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu yang kudus. Kiranya Roh Tuhan berkenan mengurapi kami semua, sehingga kami semua dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui pembacaan dan perenungan sabda-Mu yang kudus. Hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan berkati, supaya hanya kehendak-Mu yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Putra-putra Tuhan yang kekasih, ibadah istimewa hari ini di Minggu Trinitas, kita akan bersama-sama menjalani dengan satu tema, terlibat memulihkan ciptaan bersama dengan Allah Trinitas. Sekali lagi, terlibat memulihkan ciptaan bersama Allah Tritunggal. Saya ulang, terlibat memulihkan ciptaan bersama Allah Tritunggal. Injil Matius 28 ayat 16 sampai 20, demikian firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema terlibat dalam pemulihan ciptaan bersama dengan Allah Tritunggal bukanlah tema yang baru. Kenapa saya katakan bukan tema yang baru, saudara? Karena tema ini sudah menjadi program dari WCC, Dewan Gereja-Gereja Sedunia. Di awal tahun 70-an, WCC punya program yang namanya GPIC, Justice, Peace and Integrity of Creation. Di Indonesia, program ini di breakdown oleh PGI dan dilakukan oleh PGI mengajak beberapa lembaga khusus untuk Jawa Tengah, PGIW Jawa Tengah, menggandeng beberapa lembaga seperti YBKS, Bina Dharma, GMKI, untuk terlibat aktif dalam penjemaatan GPIC ini.
Mengapa demikian, saudara? Waktu itu diramalkan bahwa di Indonesia setelah tahun 2010, saya masih ingat diramalkan tahun 2019, akan terjadi perubahan cuaca, perubahan iklim, serta perubahan musim. Yang kedua, diramalkan juga bahwa akan terjadi banjir di mana-mana. Tanah longsor, rob semakin merajalela dan semakin parah. Tanah akan semakin tandus karena penggunaan pupuk buatan yang sangat luar biasa dan masif. Itu fakta yang waktu itu diramalkan demikian. Kenapa? Karena faktanya bahwa mulai tahun itu, dekade 80-an, eksplorasi sumber daya yang kita miliki sangat luar biasa dan sangat masif. Karena itulah maka PGI bersama dengan lembaga-lembaga lain di Indonesia yang concern dengan masalah GPIC ini, pemulihan ciptaan ini, kemudian dengan gencar menjemaatkan ini supaya ada kader-kader untuk pemulihan ciptaan. Khusus PGIW Jateng bersama dengan Komisi Pelayanan Mahasiswa Semarang membentuk tim 5 yang terdiri dari Pendeta Napsun Setiono, sudah suwargi sekarang, Pendeta Nomolas Daryanto, Pendeta Bambang Pujo Riyadi, Pendeta Ekoloso Purwibowo, dan saya, Pendeta Sugeng Mulyanto. PGIW dengan KPM Semarang dengan tim 5 ini begitu gencar mencoba untuk terus melakukan pengkaderan supaya bibit-bibit pemuda mahasiswa mempunyai concern untuk pemulihan ciptaan. Inilah saudara-saudara, kalau hari ini kita kembali diingatkan akan tema itu, kita diajak untuk memulihkan ciptaan yang dilakukan oleh Allah ketika masa penciptaan, maka tema ini menjadi sesuatu yang wow. Kenapa, saudara? Kita lihat apa yang diramalkan oleh para ahli pada waktu itu, khususnya untuk Indonesia, sekarang betul-betul terjadi. Tanah longsor terjadi di mana-mana, banjir bandang terjadi di mana-mana, terjadi perubahan iklim, perubahan cuaca, perubahan musim, suhu udara meningkat. Maka tema ini menjadi tema yang sangat luar biasa, saudara. Mari untuk kita lakukan lagi. Dan karena itu kalau hari ini di Minggu Trinitas kita diajak untuk kembali memulihkan ciptaan itu, ini sangat luar biasa, satu panggilan yang sangat mulia bagi kita, saudara. Nah, kita akan pahami ini, saudara, supaya kita bisa melihat dengan sungguh bagaimana sebenarnya panggilan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui Injil Matius 28 ayat 16-20, kita diajak untuk kembali merenungkan bahwa Allah Trinitas itulah Allah yang kembali memulihkan ciptaan ini, supaya seperti kala diciptakan. Dan itu berarti program itu harus terus berlanjut, tidak boleh terhenti sesaat pun. Nah, jika demikian, apa yang harus kita lakukan, saudara? Apa yang harus kita pahami? Apa yang harus kita petik dari firman Tuhan yang kita baca tadi, saudara? Saya ingin mengajak saudara untuk memahami 2 hal saja, enggak usah banyak-banyak. 2 hal saja. Yang pertama, saudara, bahwa setiap pribadi, saya dan saudara semuanya, dipanggil untuk ikut terlibat di dalam pemulihan ciptaan ini. Kenapa bisa demikian, saudara?
kita akan merunut demikian. Ketika peristiwa penciptaan, kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 1 dan pasal 2, sangat jelas. Ketika Allah menciptakan dunia dan isinya ini, Allah mengakhirinya bahwa semua baik adanya. Tetapi ketika Allah menciptakan manusia, Allah mengatakan sungguh amat baik. Jadi saudara-saudara, kalau kita melihat dalam peristiwa penciptaan, jelas bahwa Allah menciptakan itu semua baik adanya dan sungguh amat baik. Dan itu Allah mengakhirinya dengan kata itu, dengan kalimat itu. Allah melihat semuanya baik. Allah melihat sungguh amat baik. Tetapi kenyataannya, apa yang diciptakan oleh Allah di Kejadian pasal 1 dan pasal 2, kita harus melihat bahwa di pasal 3, dunia yang indah, yang sungguh amat baik, yang luar biasa itu rusak karena manusia jatuh dalam dosa. Manusia yang jatuh dalam dosa ini menjadikan hubungan manusia dengan Tuhan rusak, menjadikan hubungan manusia dengan lingkungannya rusak, sehingga eksplorasi ya besar-besaran tanpa memperhatikan kelestarian alam. Hubungan manusia dengan sesamanya juga rusak. Dan di situ manusia harus bekerja keras, bahkan tidak ada hasilnya. Hubungan manusia itu didiskusikan bahwa manusia ditempatkan di luar Eden. Itu peristiwa penciptaan sama. Bagaimana dengan peristiwa Yesus? Karya penebusan Yesus di atas kayu salib mengembalikan lagi yang sudah hancur itu. Memulihkan kembali ciptaan yang sudah hancur berkeping-keping itu. Ketika peristiwa penciptaan sungguh indah, sungguh amat indah, amat baik, dan manusia menghancurkan. Tetapi di dalam diri Tuhan Yesus, yang sudah hancur itu dipulihkan kembali. Hubungan manusia dengan Tuhan pulih, disimbolkan dengan robeknya tirai bait Allah. Dari atas ke bawah, manusia bisa terhubung kembali. Hubungan manusia dengan Tuhan juga menjadi indah, disimbolkan dengan manusia kembali diajak ke dalam Firdaus. Itu berarti hubungan manusia dengan sesamanya juga dipulihkan lagi, hubungan manusia dengan lingkungannya juga dipulihkan lagi oleh karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Nah, apakah secara otomatis kemudian bisa pulih seperti peristiwa penciptaan? Tidak. Tidak, saudara. Nah, bagaimana supaya bisa terjadi pemulihan seperti peristiwa penciptaan? Allah berkenan memanggil kita, memanggil setiap pribadi, memanggil setiap umat Allah untuk aktif terlibat, ikut di dalam pemulihan. Dan bagaimana cara memanggilnya? Allah Roh Kudus berkenan mengusik kita, membangkitkan kita, mengingatkan kita, menyadarkan kita untuk ikut terlibat di dalam pemulihan itu. Jadi saudara-saudara, Allah Bapa ketika peristiwa penciptaan itu menciptakan indah. Allah Putra di dalam diri Yesus Kristus memulihkan penciptaan yang hancur oleh karena dosa. Dan Allah Roh Kudus memimpin manusia untuk ikut aktif terlibat dalam pemulihan ciptaan. Jadi dengan demikian saudara yang dikasihi Tuhan, setiap pribadi yang dipanggil oleh Tuhan untuk ikut aktif terlibat dalam pemulihan ciptaan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari karya Allah Tritunggal
untuk memulihkan kembali ciptaan yang sudah hancur oleh karena dosa. Kenapa Allah menyertakan manusia dalam pemulihan ini? Karena yang membuat hancur itu manusia. Yang membuat porak-poranda itu manusia. Hawa nafsunya, dosanya itu menjadikan dunia, jagat raya ini hancur. Karena manusia harus bertanggung jawab. Dan wujud tanggung jawab manusia itu, manusia diajak oleh Allah untuk terlibat secara aktif di dalam pemulihan ciptaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah panggilan kita yang pertama. Bersama Allah Tritunggal, kita diajak untuk memulihkan ciptaan. Kenapa dipulihkan? Karena hancur karena ulah kita, ulah manusia. Maka kita harus bertanggung jawab. Kalau Allah sudah hadir dalam Yesus memulihkan, maka kita harus juga ikut ambil bagian. Nah, bagaimana caranya? Kita ikut ambil bagian, saudara. Inilah pelajaran yang kedua, makna yang kedua, saudara. Bahwa setiap kita, saya dan saudara, dipanggil untuk melakukan kehendak Allah. Saudara-saudara, ingat, saya dan saudara semua yang menjadi dipanggil untuk melakukan kehendak Allah. Bagaimana itu bisa kita runut, kita bisa mengerti, saudara, bahwa kita dipanggil untuk ikut dan sungguh melakukan kehendak Allah itu. Firman Tuhan yang kita baca tadi dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Ketika ke-11 murid itu diajak ke Galilea, ke sebuah bukit yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Di sana ada perintah, pergilah. Sekali lagi, pergilah. Pergilah, itu berarti aktif. Aktif bergerak. Tidak hanya diam, tidak hanya menunggu. Itu berarti kalau kita dipanggil untuk melakukan kehendak Allah, kita berarti harus aktif bergerak. Bergerak apa? Ikut karya nyata memulihkan ciptaan. Jadi ada gerakan. Bagaimana kita ikut memulihkan ciptaan? Mari kita mulai dari hal yang sederhana. Kita kelola sampah plastik dengan baik. Supaya kita memang masih membutuhkan plastik. Tetapi kalau kemudian kita tidak mengelolanya dengan baik, maka plastik menjadi malapetaka bagi kita. Karena itu mari kita kelola dengan baik sampah-sampah plastik itu supaya tidak mengotori bumi ini. Kita mulai kembali bergerak untuk aktif menggunakan pupuk organik. Jangan lagi menjaga ke pemakaian pupuk kimia. Mungkin masih kita butuhkan pupuk kimia itu. Tetapi mari kita aktif. Pupuk kimia buatan itu ada dampak negatifnya. Kenapa? Membuat tanah menjadi keras. Karena ada unsur-unsur yang terhilang. Kembali kita menggunakan pupuk kandang. Kita bergerak aktif. Kalau kita tidak memulai, kapan lagi? Nah, karena itu kalau dia pergilah, maka ada satu gerakan di mana kita diajak untuk ikut pemulihan itu. Mari kita kembali menggunakan pupuk kandang. Mari kita kembali mengelola dengan baik sampah plastik dan sampah-sampah yang lain supaya tidak menjadi malapetaka bagi kita. Itu hal yang sederhana. Yang lebih nyata lagi apa? Mari kita ikut menanam pohon. Jangan hanya menebang, tetapi juga kita ikut menanam pohon. Di zaman Majapahit, itu kalau ada keluarga yang menebang satu pohon besar, maka dia harus mengganti 4. Dia harus sudah menanam 4 pohon untuk menggantikan ini. Kenapa 4? Karena
pertumbuhannya kan tidak secepat yang kita bayangkan. Karena itu perlu peran satu pohon ini bisa diwakilkan dengan 4 yang sedang bertumbuh. Nah karena itu mari apa yang sudah dilakukan sejak zaman Majapahit itu kita kembali lakukan. Di lingkungan kita, di tempat kita tinggal, di kanan kiri kita, mari kita kembali merawat dan menanam pohon. Memulihkan kembali pohon-pohon yang sudah hancur itu. Setelah pergilah, maka di sana ada jadikanlah semua bangsa muridku. Apa itu saudara? Apakah harus jadi orang Kristen semua? Tidak. Menjadikan murid berarti Tuhan menghendaki ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Ada hubungan personal dengan Tuhan. Apa itu hubungan personal dengan Tuhan? Menjadikan murid. Ketika Yesus melakukan karya penyelamatan untuk manusia, untuk dunia, tidak hanya terhenti sampai ketika Yesus kemudian naik ke surga. Harus ada yang melanjutkan. Karena itu Yesus kemudian mengutus 11 murid. Dari 11 murid inilah terus. Dan maka hari ini, kalau kita mendapat perintah untuk menjadikan semua, itu berarti kita harus juga mengkader. Kembali mengader, mengajak rekan-rekan kita. Dan nanti rekan kita supaya mengajar yang lain. Ada TOT barangkali begitu. Supaya dari kita itu akan terus terjadi tongkat estafet pelestarian lingkungan hidup. Ini yang penting saudara. Menjadi murid juga berarti kesediaan untuk terus belajar, untuk terus bertumbuh, untuk menjalin komunikasi dengan Tuhan terus menerus, tidak terhenti. Ya. Pelestarian lingkungan itu harus memulihkan ciptaan, berarti ada proses untuk belajar, untuk terus bertumbuh, untuk mengerti apa yang jadi tantangan dan hambatan, bagaimana jawabnya dan seterusnya. Itu yang dikehendaki Tuhan, saudara. Karena itulah maka pada hari ini kita kembali diajak untuk menjadi murid. Dengan rendah hati kita bisa belajar kepada Yesus, dengan rendah hati kita bisa bersama-sama bergerak untuk memulihkan ciptaan, bisa dengan bersama-sama kita melakukan sebuah gerakan di mana terjadi komunikasi. Kalau semua tingkat estafet ini terus kita lakukan, maka dunia ini pasti akan sejahtera seperti kala penciptaan. Berikutnya saudara, setelah kita bergerak menjadikan semua, ada perintah baptiskanlah. Ya, baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara, ibaratnya kita ini mendaftar, kemudian tercatat sebagai murid, ya, dan belajar di situ. Setelah itu kita lulus mendapatkan ijazah. Nah, setelah kita lulus mendapatkan ijazah, maka kita dilantik, diwisuda. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita diminta untuk menjadikan murid dan kemudian dibaptis dalam nama Bapa, itu berarti kita diteguhkan, dilantik untuk menjadi pionir. Ya, sekali lagi, dilantik untuk menjadi pionir pemulih ciptaan. Sama seperti ketika Yesus memilih 12 orang menjadi muridnya, dia juga diteguhkan dan dilantik untuk menjadi pionir-pionir, untuk menjadi rasul. Nah, kita juga begitu. Itu berarti kita diteguhkan, kita akan menerima ijazah. Kita akan menerima surat tugas. Kita akan menerima sebuah panggilan yang jelas. Ini loh, saya punya piagam, ini loh, saya punya sertifikat, saya siap untuk menjadi pemulih dari ciptaan ini. Nah, itu. Nah, setelah kita terlibat itu, maka yang ketiga, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu.
Inilah kita melakukan kehendak Tuhan apa? Melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus, diajarkan kepada para murid. Mari terjun nyata. Jadi di situ ada gerakan untuk ikut memulihkan, belajar bersama, dan kemudian dinyatakan siap sedia, dan kemudian bergerak bersama, mewujudkan, mempraktekkan ajaran itu. Bagaimana kita bersama-sama. Tadi kalau kita mungkin di kursus, bagaimana cara menanam yang cepat, bagaimana cara memulihkan ini, bagaimana cara memupuk dan sebagainya. Mari kita bergerak bersama-sama. Nah, hari ini saudara, dalam suasana corona, pandemi corona ini, kita diajak untuk melihat apa? Bahwa ada istilah baru dalam new normal. Nah, sekarang kita juga begitu. Mari gereja Tuhan harus menjadi garda terdepan untuk terjadinya proses terjadinya new normal. Kalau kita menjadi garda terdepan terwujudnya new normal, berarti kita juga ikut terlibat dalam pemulihan ciptaan. Karena itulah saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lakukan ini. Kita aktif terlibat melakukan kehendak Tuhan dengan ikut terlibat secara aktif untuk melakukan pemulihan itu melalui gerakan new normal yang sekarang sudah mendunia itu. Dan biarlah dengan demikian saudara, maka gereja-gereja Tuhan di Klasis Semarang Barat akan terjadi sebuah gerakan bahwa kitalah garda terdepan untuk terjadi pemulihan ciptaan. Kitalah penggerak utama, kitalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi yang luar biasa supaya Klasis Semarang Barat menjadi garda terdepan. Mampukah saudara? Pasti bisa. Amin saudara? Amin. Mari kita bersaat teduh. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memakai kami untuk menjadi garda terdepan terjadinya pemulihan ciptaan bersama dengan karyamu sebagai Allah Tritunggal yang memanggil kami untuk ikut memulihkan ciptaan supaya dunia semakin sejahtera, damai dan penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri kita, marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita semua, seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan masuk dalam doa syafaat dan bersama pula nanti kita akan mengakhirinya dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami, gereja Tuhan. Engkau menjaga dan melindungi kami di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini. Gerejamu di Klasis Semarang Barat ini tetap terjaga, tetap terpelihara sampai hari ini. Karena itu ya Tuhan, bersama-sama kami beribadah kepadamu di hari Minggu Trinitas ini. Bersama-sama pula kami datang kepadamu mohon berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami terlibat memulihkan ciptaan bersama dengan Allah Trinitas. Di dalam kehidupan kami bergereja bersama. Karena itu ya Tuhan, biarlah situasi kondisi ini tidak menghalangi kami untuk justru mengambil peran dan bagian untuk memulihkan ciptaan ini. Karena itu Tuhan, berilah kami hikmat-Mu untuk dapat mengerti kehendak Tuhan di tengah-tengah situasi ini. Karena kami percaya bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi gereja-Mu di tengah situasi ini. Engkau sedang bekerja, Engkau sedang membentuk kami semua untuk memenuhi panggilan Tuhan memulihkan ciptaan. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini ya Tuhan, kami menyatukan hati datang kepadamu mohon berkat untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kemampuan bagi pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo bersama kabinetnya. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan untuk mengatasi situasi ini. Tuhan sendiri akan memberikan solusi, jalan keluar, sehingga bangsa kami boleh melewati masa-masa sulit ini dan meraih kembali kehidupan normal bersama Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan terulur dan memberkati bangsa ini. Terima kasih Bapa. Demikian juga untuk setiap elemen yang ada di bangsa ini, supaya mereka boleh sungguh-sungguh bersatu untuk mengupayakan pemulihan ciptaan bersama ini. Supaya kondisi bangsa ini segera pulih dan kami boleh kembali hidup menjalani kehidupan ini dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami yang ada di garda depan dalam menghadapi situasi ini. Para dokter, perawat, tenaga medis, dan semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan, kami mohon berkat untuk mereka semua. Tuhan memberikan semangat, Tuhan memberikan kasih, kekuatan, kekebalan bagi mereka. Sehingga mereka dengan semangat dan cinta yang dari Tuhan boleh tetap melakukan tugas panggilannya. Demikian juga keluarga-keluarga mereka. Kiranya Tuhan juga memberikan penghiburan, kekuatan, dan berkat. Sehingga keluarga mereka tetap mendukung dalam menghadapi situasi ini. Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Baik karena positif pandemi COVID-19, juga demikian mereka yang masih dalam observasi dan dalam karantina. Kami mohon kekuatan dari Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan, supaya tangan Tuhan terulur menjamah dan memberikan kesembuhan, sehingga mereka boleh disembuhkan dari sakit ini. Demikian juga saudara-saudara kami yang sakit di rumah sakit, mereka juga menghadapi ketakutan, kekhawatiran. Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan. Berilah damai sejahtera. Demikian juga kami berdoa untuk seluruh yang terlibat dalam penanganan ini, baik dari keamanan, dari masyarakat, lembaga-lembaga yang lain. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka semua, supaya kami boleh bekerja sama dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan sebagai gereja Tuhan, supaya kami dipanggil untuk taat terhadap semua aturan yang dibuat oleh pemerintah, supaya memutus rantai penyebaran COVID-19 ini, sehingga segera memulihkan kondisi bangsa ini. Itulah salah satu upaya kami untuk memulihkan ciptaan. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang ya Tuhan, kami mohon saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi karena masalah ini. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan mencukupkan segala kebutuhan. Dan biarlah setiap kami boleh menghadapi situasi yang sulit ini bersama Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan ekonomi ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kepadamu ya Tuhan, Engkaulah yang memelihara kehidupan bangsa ini. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengulurkan tangan menjamah setiap kami yang beribadah pagi ini. Penuhi hati kami dengan
hikmat Tuhan. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu. Penuhi hati kami dengan damai-Mu. Penuhi hati kami dengan kuasa-Mu. Supaya kami dimampukan untuk terlibat dalam memulihkan ciptaan bersama dengan Allah Trinitas. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur dan kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan dengan kita menghaturkan persembahan. Persembahan ini kita dasari dengan firman Tuhan yang ada di 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Biar dunia tak mengerti, biarpun alam sepi, namun jiwaku menyanyi, mohon damai di hati. Mari menyanyi puji-pujian, mari membawa kurban sembahan, agungkan nama Tuhan-Mu dengan segenap hati-Mu. Biar Tuhan tak meminta harta benda dan dunia, serahkan jiwa ragamu sebagai kurban dari-Mu. Mari menyanyi puji-pujian, mari membawa kurban sembahan, agungkan nama Tuhan-Mu dengan segenap hati-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita haturkan kepada Tuhan persembahan yang telah terkumpul ini dengan kita berdoa. Tuhan yang ada di surga, kami bersyukur di mana saat ini kami boleh beribadah kepadamu. Dan pada saat ini juga kami mengungkapkan syukur kepadamu dengan kami menghaturkan persembahan. Persembahan yang telah terkumpul ini kiranya Tuhan berkati, sehingga menjadikan nama Tuhan dipermuliakan melalui aktivitas gerejawi yang ada di lingkungan Klasis Semarang Barat. Bagi saudara-saudara kami yang telah Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini, terangilah dengan Roh Kudus,
sehingga apa yang ia lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga akan undur dan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon keselamatan. Semua ini kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Muliakan Raja Surga, Raja Gereja yang esa, Raja bangsa-bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Hiduplah seturut karya Allah dalam menjaga bumi. Kami siap hidup menjaga bumi. Jadilah mitranya dalam mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi. Kami siap menjadi mitra Allah mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi ini. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.